Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan utlu ma ukhiya ilaika minal kitab qimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sejuk marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sebagai tanda kehambaan kita kepada Allah, berserah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesyukuran kita, dan setidaknya dengan bersyukur itulah maka nikmat-nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita semua. Dengan bersyukur, nikmat Allah akan tambah, dan kita semakin ingkar maka azab Allah amat besar. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Di 1 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang takbiratul ihram, takbiratul ihram. Kemudian saya review kembali. Jadi pada saat takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga dan bau sekaligus, dengan kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Itu didasarkan pada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis dari Abu Kilabah bahwa Malik bin Al-Waris radhiyallahu an bersabda, idza kabara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunaihi. Jadi apabila bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bertakbir adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung, pergelangan dan lengan kiri, dan mengencangkan keduanya di atas dada. Itu juga didasarkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis dari Abu Daud, riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Wada'a yadahul yumna ala dhuhri kaffahil jusra warrusghi wassa'id. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan tangannya yang kanan di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan dan lengan bawahnya. Di
pada 1 bulan yang lalu itu yang kita bicarakan sampai kepada ketika kita setelah takbir apa yang pandangan kita. Ya, ini kita lanjutkan pada pagi hari ini. Jadi setelah takbir, jadi pandangan kita adalah ke arah tempat sujud. Jadi tidak dangak lihat ke sana kemari. Tidak melihat kalau kita jamaah tidak melihat kaos baju orang di depannya. Ya mungkin bisa saja tulisannya macam-macam kan. Jadi kita pandangan setelah kita takbiratul ihram, setelah mengangkat tangannya, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kirinya, dikencangkan, itu pandangan kita adalah pandangan ke arah tempat sujud didasarkan kepada hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Kemudian tidak boleh menutup mata, jadi tidak mejam, tetap melek. Ya. Tidak boleh menengadah ke atas, itu didasarkan kepada hadis Al-Bukhari dan Abu Daud. Dan tidak memalingkan pandangan atau yang disebut dengan al-iltifat, tidak memalingkan pandangan ke kanan dan ke kiri, jadi tidak boleh tengok-tengok. Itu loh sih Tarik. Kalau sudah Allahu Akbar, pandangannya adalah ke tempat sujud. Ya, sidik ya dik. Bukan malah tengok ke kanan ke kiri, ya. Malah kakinya nendang-nendang temannya. Orang sudah sujud ditendang pantatnya. Jadi ketika sudah takbir, tangannya sudah di atas, tangan kanan di punggung atas tangan kiri sudah pegang, maka pandangannya, ya, matanya kita tetap melek, tidak menutup matanya, tidak boleh juga dangak atau mengadah ke atas kepalanya, ya, dan tidak boleh tengok kanan tengok kiri, ya. Dalam istilahnya ada al-iltifat, ya, tidak boleh begitu. Dan termasuk bagian dari sunnah adalah menyingkirkan gambar atau pandangan di tempat-tempat sujud seperti sajadah yang bergambar macam-macam misalnya, nanti mengganggu kekhusyuan. Jadi misalnya gambarnya pendekar, ya, di tempat sujudnya, makanya tempat sujud itu rata-rata kosong kan kalau sajadah itu, tidak terlalu banyak gambar, ya. Gambarnya kan pas yang diinjak gitu kan. Jadi termasuk bagian dari sunnah, jadi mengurangi di sajadahnya tempat sujudnya dengan gambar-gambar yang tidak sepantasnya, untuk menghilangkan untuk mengheningkan kita atau agar kita tetap khusyuk, ya. Jadi kalau biasanya ada gambar-gambar kan kemudian ketika tidak membaca, ya, tidak sedang membaca, maka kemudian pikirannya kemana-mana. Jadi pandangan kita tetap ke arah tempat sujud. Berikutnya adalah baru membaca iftitah. Baca iftitah. Jadi kalau di kitab fikih sunnah itu bacaan iftitah itu ada berapa, 7 kah berapa ya? Nah, bacaan iftitah atau doa iftitah itu yang pertama, ya, salah satu doa iftitah, jadi tidak 7-7 dibaca juga. Salah satunya adalah Allahumma ba'id baini, yang pakai Allahumma ba'id baini, ya. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ini adalah hadis yang diriwayatkan jamaah. Jamaah itu artinya ada kecuali
Tirmidzi dan kecuali Tirmidzi berarti ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i ya, kecuali Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Itu yang pertama, boleh yang hafalnya ini pakai ini. Yang hafalnya boleh juga membaca iftitahnya adalah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ itu boleh juga ya. Itu hadisnya adalah hadis riwayat Muslim ya, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, banyak juga di di buku kitab kitanya, di buku kitab Muslim, Sahih Muslim di halaman 420 di catatan kakinya ini. An-Nasa'i, Ahmad. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa setelah selesai sholat Rasulullah SAW bertanya, siapa yang membaca bacaan tadi? Seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, aku kagum bacaan tadi mampu membuka pintu-pintu surga. Dalam redaksi lain An-Nasa'i ya, sungguh bacaan tadi membuat 12 malaikat memperebutkannya. Sejak mendengarkan hal ini, kata Ibnu Umar, kami pun tidak pernah meninggalkannya. Membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek. Jadi boleh itu. Boleh juga yang agak panjang. Mungkin kalau untuk sholat sendirian nih ya, agak panjangnya. Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ditambahin Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidam dia faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru, ya akhir sampai kepada illa anta sampai kepada tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang ya, kalau ini agak panjang. Nah, ini hadis ini diriwayatkan juga dalam banyak ya, Muslim juga meriwayatkan, Tirmidzi juga meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan, Abu Daud juga meriwayatkan ya, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, pada umumnya doa wajah tu wajhililladzi fatara samawati yang tadi disebutkan secara lengkap seperti bacaan yang tadi dibaca sampai kepada wa atubu ilaik ya. Namun ada sebagian kecil redaksi yang hanya sampai kepada wa ana minal muslimin. Jadi ada juga yang sampai kepada wa ana minal, jadi yang rata-rata di buku-buku agama ya, saya kan guru agama jadi tahu. Di rata-rata di buku agama yang dicantumkan ya. Dulu kalau terbitan Erlangga itu mencantumkan 3 bacaan. Allahumma ba'id baini, Allahu akbar kabiro, dan ini wajah tu wajhiya sampai kepada minal muslimin ya. Jadi ada pilihannya juga. Jadi tergantung. Jadi kalau yang sudah belajarnya pakai wajah tu ya pakai wajah tu. Tapi kalau anak-anak biasanya banyak yang memilih yang pendek. Ya Allahumma Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ kan pendek. Ini biasanya kan dipakai untuk salat jamaah, ini pakai yang pendek. Jadi boleh juga kita tidak harus membaca ini terus, tidak harus juga misalnya membaca Allahumma ba'id baini terus, tidak juga. Jadi boleh kita juga saat tertentu kita membaca wajah tu wajhiyah. Kalau salat sendirian, ya kan? Karena panjang. Jadi kalau untuk salat jamaah imam bacanya wajah tu wajhiyah ya agak kepanjangan, ya. Kan jadi itu baca. Ada lagi yang di kitab di fikih sunnah Said Sabiq itu masih ada, kalau saya nggak salah 9 pembacaan pilihan doa iftitah itu ya.
Jadi artinya apa? Tergantung, silahkan kita milih yang mana. Ini kalau ini semuanya sahih ya, dalil. Ya, semuanya sahih. Dan jelas dari Rasulullah. Jadi Rasulullah pada saat tertentu membaca ini, pada saat tertentu membaca yang ini. Nah, itu disampaikan kepada para sahabat. Jadi sahabatnya bisa Allahu Akbar kabira, bisa wajah tu wajhiyah. Wajah tu wajah itu bisa yang hadis yang yang banyak meriwayatkan itu sampai waktu bilaik, tapi ada juga yang sebagian sampai minal muslimin. Kemudian Allahumma ba'id. Nah, di kalangan Muhammadiyah lebih menekankan di dalam buku-buku di Al-Islam kemuhammadiyahan itu adalah menggunakan Allahumma ba'id baini. Tapi kalau ditarjih ya ada pilihannya, ya ada boleh menggunakan Allahumma ba'id baini, boleh juga wajah tu iya. Jadi tidak ada tanawul, ada pilihan. Artinya apa? Tidak menyalahkan bagi mereka yang menggunakan bacaan yang lain, karena ada semua sumbernya. Nah, setelah membaca doa iftitah, jadi baca doa iftitah itu nggak usah pakai bismillah, tidak usah Allahumma a'udzubillah, langsung Allahu Akbar. Kalian pakai Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Apa artinya Allahumma ba'id baini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara al-masyriq wal maghrib, jauhnya timur dan barat yang tidak pernah bertemu, ya. Artinya mendoa agar kita dijauhkan dari dosa, ya, dari kesalahan. Yang kedua doanya adalah Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Jadi kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Jadi bersihnya dosa itu dari seperti kain putih yang tanpa ada noda. Ada 3 doanya. Kemudian yang terakhir doanya Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i wasalji. Ya Allah, cucilah segala kesalahan atau dosa-dosa bil ma'i dengan air, wasalji wal barad, air salju dan embun. Jadi itu kalau kita menggunakan yang Allahumma ba'id baini wa baina, doanya itu. Nah, doa kalau yang mau menggunakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, jadi setelah Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar, dengan kemahabesaran sesungguhnya segala puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah pada pagi dan petang. Tuh. Nah, kalau yang wajah tu wajiyah, mananya wajah tu dia ada kalimat yang ini wajah tu ya, tapi kalau di teks adanya tidak ada ininya, wajah tu wajiyah langsung. Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan berserah diri, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Jadi minal musyrikin. Baru inna sholati, sungguh sholatku, pengabdianku, hidup dan matiku adalah bagi Allah Tuhan sekalian alam, tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan dan saya termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkaulah Tuhanku dan sayalah hambamu. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan kuakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya.
Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau, dan tunjukilah aku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan akhlak yang terkecuali Engkau, hanya Engkau lah ya Allah, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Tidak ada yang dapat menjauhkannya dari hamba kecuali hanya Engkau. Aku penuhi seruanmu, aku patuhi perintahmu, dan semua kebaikan berada di tanganmu, sedang semua kejahatan bukanlah darimu. Aku bersama denganmu dan pasti kembali kepadamu. Engkaulah yang maha memberkati dan maha mulia. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Itu jadi ada doanya. Tetapnya jadi di kawajatu wajiyah itu kalau dilanjutkan dengan Allahumma antal malikal mulk, ya. Antal maliku la ilaha illa anta. Nggak hafal juga saya di bawahnya doanya. Pernah hafal tapi karena nggak pernah dipakai jadi lupa. Itu doa iftitah. Jadi pilihan-pilihan doa iftitah. Kalau kita nanti mau baca di kitab fikih sunnah Said Sabiq, bisa buka itu. Sudah banyak terjemahannya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah secara tartil. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah itu secara tartil. Tartil itu ya seperti yang dijelaskan Pak Rusman Maha, ya Rusman Maha itu kayak sampai perlahan, tidak usah tergesa-gesa, jelas bacaannya, ya. Ya, dengan sebelumnya memohon perlindungan kepada Allah, dimulai dengan ta'awudz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru ya tapi tanpa dikeraskan, ya. Jadi membaca ta'awudz itu apa dasarnya, ya, di dalam catatan kakinya, ya. Jadi tuntunan membaca ta'awudz didasarkan pada keumuman dalil sesuai dengan surat. Dalilnya adalah Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 98. Faidza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, sedangkan bacaan ta'awudz yang lain seperti misalnya bisa juga membacanya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Ya, itu ada bacaan ta'awudz yang lain. Ada juga bacaan ta'awudz yang lainnya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari godaan bimbangan, ludah syairnya dan hembusan kesombongannya. Ini Ibnu Majah, Baihaqi, Hakim, Ahmad, dan Ibnu Mas'ud. Sebagian riwayat ini dimasalahkan karena dhaif, kan ya, dhaif dan bermasalah seperti dari Aisyah bermasalah karena melalui Harithah bin Muhammad, dari Anas karena melalui Makhlad bin Yazid, dan Al-Husain bin Ali dari Abu Sa'id Al-Khudri karena melalui Ali bin Ali Al-Rifa'ah dari Abu Umamah Al-Baihaqi karena ada Syekh Dimsyaki yang tak dikenal, tapi karena jalur sanadnya banyak maka peringkat bisa naik menjadi hadis hasan li ghairi. Nah, hasan karena yang lainnya, jadi disebut li ghairi. Hasan, tingkat hadisnya hasan karena yang lainnya. Jadi mayoritas ulama berpendapat ta'awudz itu ini cukup dibaca satu kali sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Misalnya didasarkan dituliskan di kitab Musannaf oleh Abdul Abdirazak, ya. Musannaf Abdul Abdirazak oleh Al-Adami itu. Membaca Al-Fatihah dalam sholat ini wajib. Nah, ini yang harus diketahui. Membaca Al-Fatihah dalam sholat
adalah wajib. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah atau yang tidak membaca Fatihatul kitab, tidak membaca Fatihah. Hadis riwayat al-jamaah kecuali Imam Malik, ya, dari Ubadah bin Asy-Syamit. Dalam hadis al-jamaah selain Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa siapa yang sholat tanpa membaca Ummul Quran fahiya hidaj, maka sholatnya buntung, ya, maka sholatnya kurang, ya, di salasan 3 kali, ya, salah, diulang 3 kali, jadi tidak sempurna sholatnya kalau tidak membaca Ummul Quran, tidak membaca Al-Fatihah. Jadi hadis di atas pada ketidaksahan, ketidaksempurnaan sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah padahal dia mampu dan punya kesempatan membacanya. Jadi kalau sudah ada kesempatan membaca, tidak membaca, maka tidak sah. Adalah sholata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab, tidak sah sholatnya. Misalnya pada kasus sholat sendirian, sholat sendiri itu wajib Al-Fatihah itu dibaca. Tetapi untuk kasus sholat berjamaah di mana itu kita masbuk, ya, terlambat, tidak sempat membaca Al-Fatihah atau tidak sempat mendapatkan bacaan Al-Fatihah imam, tetapi masih mendapatkan ruku bersama imam, maka sudah dihitung menjadi 1 rakaat. Hal ini di samping karena orang yang masbuk pada hakikatnya tidak meninggalkan bacaan Al-Fatihah, juga karena hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man adroka rokatan faqad adrokas sholah. Barang siapa yang masih mendapatkan ruku, maka sungguh ia telah mendapatkan rakaat sholat. Ini juga hadisnya jamaah, ya, dari Abu Hurairah. Sekarang berkaitan dengan membaca basmalah, ya, membaca basmalah apakah lirih ataukah keras? Yang biasanya kan yang biasa terjadi kan gitu. Ya, kalau yang kita sudah paham, ya mau dibaca keras mau baca lirih itu enggak masalah. Tapi yang tidak paham kan ada yang menyalahkan. Biar tidak kita menyalahkan itu. Jadi para ulama berbeda pandangan tentang membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat bersuara keras atau jar, ya, atau juga dibaca sir atau lirih, ya, atau bisik-bisik. Bahkan sesungguhnya ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak membaca sama sekali, jadi tidak membaca bismillah dari basmalah sama sekali dalam membaca Al-Fatihah, ya. Ya, meskipun basmalah pada awalnya sesungguhnya adalah tidak turun bersama, jadi tidak ayat bismillah itu pada awalnya tidak turun bersama ayat dalam surat Al-Fatihah, ya, yang lainnya, sehingga pada para ulama ada ulama yang memegang tidak membacanya. Namun pada turunnya ke yang kedua, ya, jadi Al-Fatihah turunnya adalah pada kedua, tidak bersamaan dengan ayat yang Alhamdulillahirabbil alamin itu sampai waladhdallin. Jadi bacaan basmalah sudah termasuk bagian dari Al-Fatihah sehingga wajib dibaca dalam sholat. Nah, catatan dalam fikihnya, ya. Jadi umumnya ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun di Mekah atau Makkiyah, ayat Makkiyah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ia turun di Madinah atau Madaniyah. Nah, pendapat ketiga mengkompromikan dari 2 pendapat sebelumnya dengan mengatakan bahwa ayat ini turun 2 kali. Yakni pertama turun di Mekah sehingga disebut Makkiyah, dan kemudian tapi basmalah belum turun, sedangkan pada turunnya yang kedua di Madinah atau Madaniyah itu basmalah sudah termasuk di dalam
ayat ya di Madinah. Ini tercantum ya di dalamnya, di sini tercantum di dalam kitab tafsir Al-Bahar Al-Ulum oleh Al-Samarkandi, atau dalam kitab Mu'alim Al-Tanzil oleh Al-Baghawi, dan Al-Muharrar Al-Wajiz oleh Ibnu Atiyah. Itu ya berkaitan dengan basmalah, biar tidak berdebat, hanya membenarkan diri sendiri. Jadi mayoritas ulama lebih memilih untuk tetap membaca basmalah, namun mereka berbeda dalam suaranya, volume membacanya. Ada yang keras, ya, jahar, atau sirih atau lirih atau pelan. Yang jelas kedua cara ini ada dasar hadisnya. Jadi menurut Nu'man Al-Mujmir, ya, Al-Mujmir radhiyallahu an, mengatakan bahwa sholaitu wara'a Abi Hurairah fa qara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi ummil Qur'an qala wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim lalu membaca Ummul Quran. Ia berkata, demi zat yang diriku ada di dalam genggamannya, sesungguhnya aku menyerupakan pada kalian sholat Rasulullah. Riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi, ya, Daruqutni, Ibnu Hibban, dan Ibnu Uzaimah. Catatannya ya di dalam beberapa kitab seperti An-Nasa'i, di Sunan ya, Al-Baihaqi, dan seterusnya. Catatannya, semua hadis yang melalui Abu Hilal dan Nu'man Al-Mujmir seperti adalah lemah, sedang selainnya yang melalui Sa'ad bin Abu Hilal An-Nu'aim Al-Mujmir adalah sahih, meskipun Al-Adzaimi tetap menilainya dhaif. Jadi ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Jadi meskipun hadis ini tidak secara tegas menyebutkan tuntunan mengeraskan basmalah, karena hanya menyebutkan membaca, dan membaca itu bisa lirik, bisa keras. Namun hadis ini sering dijadikan sebagai dalil mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat. Sedangkan dasar hadis yang melirikkan basmalah adalah hadis riwayat Anas bin Malik dan Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Sholaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadam minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Aku tidak mendengar satupun di antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penjelasannya ya. Dari hadis ini berkaitan dengan hadisnya adalah hadis Muslim. An-Nasai dari hadis Muslim pun ada yang 339A, 39B. Yang A menyatakan bahwa kebanyakan riwayat menggunakan lafal aku tidak mendengar satupun di antara mereka yang mereka jahar mengeraskan pada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalam Muslim yang berikutnya di Musnad itu menyebutkan sholaitu khalfan dan seterusnya. Aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semua memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin tanpa menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Semua ulama seperti Al-Qudawa, Al-Albani dan lainnya sepakat menilai hadis ini sahih. Sementara hadis melalui Yazid bin Abdullah bin Wuhab hanya Al-Albani yang menilainya dhaif. Selebihnya seperti At-Tirmidzi, Ad-Dzahabi dan seterusnya menilainya hasan, apalagi pada pendukungnya. Ya, penjelasannya banyak sekali. Mereka semua mulai sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sudah jam 6. Kita akhirnya nanti kita sambung di
bulan yang akan datang, ya, biar kita lengkap berkaitan dengan sudah sampai kepada Al-Fatihah. Kita membahas berkaitan dengan apakah Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah dikeraskan atau dipelankan atau tidak membaca sama sekali. Jadi nanti kita tidak lagi menyalahkan siapa yang membaca keras, yang membaca pelan atau lirik atau tidak membaca. Jadi kita tidak menyalah-nyalahkan. Jadi artinya ada semua dari riwayatnya. Nanti kita sambung di pertemuan bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf, mohon maaf. Nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa